Kalian suka anime yang MC-nya wibu? Atau MC yang jenius macam Senku dari anime Dokter Batu? Atau mungkin kalian suka anime yang MC-nya nolep tapi jenius? Tenang, karena anime yang akan gue bawakan ini mengisahkan tentang MC wibu nolep penjilat waifu yang terkenal sangat jenius. Bagaimana tidak, di masa SMA yang biasanya dipakai buat ngebucin, nembak tapi nggak diterima, terus berakhir mojok di warkop Pak Dadang. Kalem, micet solusinya. Maksudnya, MC yang satu ini malah menghabiskan masa bucinnya di SMA buat bikin pintu kemana saja. Dan karena MC anime ini telah mewujudkan teori nyatanya, beserta dengan blueprintnya, dirinya sampai diincar oleh seluruh instansi penelitian di seluruh dunia. Namun, karena dirinya, yang pada dasarnya adalah wibu nolep penyembah berhala yang disebut sebagai waifu, dirinya yang jenius malah menghabiskan waktunya hanya untuk mengupdate blog anime, beserta dengan penjilatan semua waifu yang ia miliki. Jadi, daripada berlama-lama lagi, mari kita mulai alur cerita anime Denpakyoshi part pertama. Anime ini dibuka dengan menampilkan wibu nolep yang sedang selebrasi karena blog animenya berada di peringkat 1 dunia perwibuan. Saking berisiknya, hal itu membuat sang adik mengomelinya dan asal nginjek wajah sang kakak. BTW, nama dari MC wibu nolep yang satu ini adalah Kagami Junichiro dan sang adik yang bernama Kagami Suzune. Karena sang adik memintanya untuk mencari pekerjaan, oh ya jelas jiwa wibu mager Kagami aktif dan beralasan dirinya terkena penyakit YD atau Yaritai Kotoshika Dekinai, yang berarti cuma mau melakukan apa yang pengen dilakukan. Namun karena tak ingin terkena ulti dari sang adik, Kagami si penyayang waifu berakhir menerima tawaran kerja yang ditunjukkan oleh Suzune, yang mana di surat tersebut berisikan rekomendasi pengangkatan Kagami menjadi guru fisika honorer SMA Higashi Shinmei. Meski telah mendapatkan tawaran seperti itu, Kagami yang nampak mager tetap dipuji oleh kepala sekolah SMA Higashi Shinmei yang kita sebut aja Pak Dadang. Dan alasan utama Pak Dadang merekomendasikan Kagami adalah karena Kagami yang dikenal sebagai jenis muda yang telah membuat tesis pintu kemana saja ke berbagai macam perusahaan penerbit buku penelitian. Bukannya tersanjung, wibu yang satu ini malah peka terhadap suara nyanyian yang berasal dari atap sekolahan. Merasa tak peduli dengan interview di hadapan itu, Kagami lebih memilih mengatai Pak Dadang dan langsung berlari ke sumber suara. Setelah mendapatkan tinju dari cewek barbar, itu pun juga karena Kagami yang salah, karena telah memaksakan ilmu perwibuannya ke cewek yang baru ia kenal. Wibu! Kagami yang memasuki kelas dengan sangat magernya. Hal itu membuat semua murid tak percaya bahwa Kagami adalah orang yang terkenal sangat jenius. Namun sesaat kemudian, Kagami kembali bersemangat karena takut jika semua waifunya diulti oleh sang adik. Akan tetapi, bukannya mengajar layaknya guru pada umumnya, Kagami malah menyuruh semua muridnya untuk bermain game. Sungguh guru idaman kita semua. Akan tetapi, itu semua ia lakukan bukan sekedar untuk menyebarkan virus gamer ke semua muridnya, namun juga supaya dirinya tahu pencerminan asli dari seluruh muridnya. Di saat Kagami mendapati gadis barbar tadi juga ada di kelasnya, dirinya jadi tahu gadis yang bernama Minako itu telah dijauhi oleh teman-teman sekelasnya. Dan di jam istirahat, Minako yang hendak pergi karena mendapati Kagami yang telah berada di atap terlebih dahulu. Namun dirinya dibuat terkejut setelah Kagami bertanya alasan dari semua orang yang menjauhinya. Meski sudah diberi masukan dan nasihat, namun Minako malah membantah dan mengatai Kagami yang tidak jadi peneliti meski dulu dikenal sebagai siswa yang jenius. Kagami pun terlihat menjawabnya dengan serius, yang mana dirinya hanya berimpian untuk membuat pintu kemana saja.
Meskipun dirasa konyol, namun Minako dibuat tersentak setelah mendengar Kagami yang memberitahukan bahwa dirinya telah menjelaskan teori yang membuktikan bahwa pintu kemana saja itu benar-benar bisa dibuat. Dan teori yang ia buat itu malah membuat geger dunia penelitian. Kagami merasa mereka harus menunggu sampai abad ke-22 untuk membuktikan kebenaran dari teorinya itu. Setelah menggoda Kagami soal dirinya yang memarahinya karena ingin menjadi seiyu, Minako pun berniat pergi setelah puas dengan ekspresi yang dikeluarkan oleh Kagami. 私はヒーローになるからです。ヒーロー志望の女子高生か。 Singkat cerita, setelah menyelamatkan Minako dari manusia ecchi, Kagami memberitahukan soal Minako yang dijadikan bahan bercandaan yang berujung pada insiden tadi. Dan informasi itu ia dapatkan dari situs bawah tanah SMA Higashi Shinmei yang disebut sebagai SMA Higashi Shinmei Annex. Setelah Minako menceritakan masa lalunya yang seorang preman pasar, yang mana ternyata Miho dan gengnya juga termasuk diantaranya. Namun di suatu hari, Minako yang putus asa nampak meluapkan semua emosinya itu ke website curhat, di mana isi curhatannya itu adalah dunia nyata yang tidak sama seperti dunia anime ataupun dunia game, karena tidak akan ada hero yang datang untuk menyelamatkannya. Akan tetapi, dirinya dibuat berbuat total setelah mendapatkan balasan dari seseorang yang berinisial KY yang berkata, ヒーローがいなければヒーローになればいい。 Setelah Minako memberitahukan sumber kata-kata itu, sontak membuat Kagami terkejut mendengarnya. Minako kemudian nampak membulatkan tekadnya yang tetap ingin menjadi seorang hero. Singkat waktu, setelah mendapati Minako yang terus dibully dan semakin parah di tiap harinya, yang mana Minako dipaksa meminum jus yang telah dicampur dengan larutan kapur, Kagami yang berniat menolongnya, namun Minako berkata itu adalah adu mekaniknya dengan masa lalunya. Dengan senyuman menyedihkan, Minako memberitahukan hero selalu bertarung seorang diri. Meski mencoba untuk tetap kuat, namun setelah Kagami keluar UKS, Minako pun tak bisa membendung air mata kesedihan yang ia tahan dari tadi. まだまだキャラ作りが甘いな。顔面パンチ。 Setelah menemui Miho dan gengnya di atap, Kagami yang merasa itu semua akan menjadi semakin menarik. Hal tersebut membuat Miho dan yang lain takut jika Kagami telah mengetahui semuanya. Akan tetapi, mereka sangat yakin Kagami tak akan mungkin bisa meretas informasi situs Annex karena sistem keamanannya yang dirasa terlalu kuat bagi mereka. Baru saja berucap demikian, salah satu dari mereka nampak mendapatkan pesan Annex yang berasal dari Miho. Yang setelah dibuka, pesan itu meminta mereka bertiga untuk menoleh ke atas. Singkat cerita, Kagami nampak melakukan live stream dengan tema hero yang menumpas 3 penjahat. Setelah mengungkap bukti-bukti yang ada di Annex, mereka mengira Kagami telah meretas situs Annex mereka. Akan tetapi, itu sangatlah konyol bagi MC kita yang satu ini. そんな必要ねえよ。だって文庫をつけたの俺だから。 Kagami yang berniat menyebarluaskan semua kebusukan 3 cewek pembuli itu, mereka dibuat ketakutan setelah Kagami yang seriusan menyebarkannya. Dan dalam seketika, live stream Kagami pun dibanjiri komentar yang menghina dan memojokkan ketiga cewek pembuli itu. 刑法204条傷害罪、刑法222条脅迫罪。お前らが楽しんでたのは立派な犯罪行為だよ。 Setelah mendengar hal tersebut, mereka yang mendapatkan telepon dan mengira itu dari polisi. Namun ternyata... なんてな。今までのは全部俺が作ったネタ動画だよ。 Rupanya, Kagami telah ngeprank mereka bertiga. Hal itu ia lakukan semerta-merta untuk membuat mereka jerah. Setelah melalui semua hal itu, trio pembeli itu dibuat menangis karena menyesali perbuatan mereka selama ini. Sedatangnya Minako, dirinya akhirnya menyadari bahwa orang berinisial KY saat itu ternyata adalah Kagami. Hal itu ia sadari setelah Kagami berucap sama persis seperti KY. Dan bahkan, Kagami juga mengetahui inisial Minako saat itu.
確かにヒーローは孤独かもしんねえけど、一人で戦うわけじゃないんだぜ。ウサギ。Mengetahui Kagami yang telah memberinya semangat hidup, Minako pun auto berterima kasih padanya. 今日の授業はこれまで。Tak jauh dari tempat mereka, terdapat sebuah mobil hitam yang mana di dalamnya terdapat sesosok gadis yang menganggap tontonan barusan sangat menarik baginya. 面白い。本当に面白い先生ですね。Seperti yang gue bilang di awal, MC anime ini wibu gamer nolep yang pada dasarnya ya mager, yang bahkan ketika dirinya dan Suzune sedang mencari hadiah atas kerja keras Kagami yang mendapati seseorang hendak maling salah satu Blu-ray di sana, malah diteriaki sebagai tukang grapple. Setelah cukup lama mengejar, Kagami dibuat tersentak karena ternyata gadis itu adalah ketua kelas yang selalu menentang cara mengajar Kagami dalam kelas. By the way, nama gadis ini adalah Yukino. Setelah banyak nasihat dan ocehan ala wibu dari Kagami, gadis yang bernama Yukino itu nampak diberikan item yang tadi ingin dicuri olehnya. Namun kali ini, Kagami lah yang membelikannya untuk dirinya. Scene berpindah di sebuah gedung. Terlihat seorang gadis yang sedang melihat hasil rekaman Kagami dan Yukino sebelumnya. これでもう私のもの。Ternyata di tengah kegaduhan yang terjadi, gadis itu mengirimkan seorang bawahannya untuk merekam semua hal yang terjadi. Di keesokan harinya, terlihat Kagami yang tengah menahan lapar karena Suzune tidak memasakkan bekal makan siang untuknya. Minako kemudian datang dan memberikan bento yang dibuatkan oleh Miho, yang berarti Miho telah tobat dan kembali menjadi teman Minako. Di saat dirinya hendak makan, Minako nampak protes karena bos di game yang dimiliki Kagami sebelumnya memiliki level yang sulit untuk player FTP sepertinya. Singkat cerita, semua kesenangan yang ada runtuh dalam seketika usai tersebarnya kabar Kagami yang melecehkan seorang gadis. Yang tak lain itu adalah rekaman yang sengaja dibuat oleh gadis misterius sebelumnya. Namun untungnya, teman-teman sekolahnya belum mengetahui sosok gadis yang ada di dalam rekaman tersebut. Yukino yang merasa bersalah pun tak bisa melakukan apapun selain menyanggah semua hal itu. Setelah menemui Kagami di tengah hujan, Kagami yang mencoba menguatkan diri dengan berkata dirinya jadi bisa mengupdate blog anime miliknya lagi. Hal tersebut membuat Yukino menjadi terdiam melihat kepergian Kagami. Di lain sisi, Suzune merasa tak terima atas fitnah yang terjadi dan merasa kesal karena SMA Higashi Shinmei tidak menghargai kerja keras dari sang kakak. Suzune pun berniat menemui Pak Dadang saat itu juga. Namun Kagami yang melihat sang adik yang membawa pentungan baseball, takut jika nantinya Suzune tersulut emosi dan malah menjadi FYP di aplikasi Tiki-Toko. Tak ingin itu terjadi, ini yang dilakukan oleh Kagami. いいんだ、スズネ。俺はもともと臨時教師。いつかは辞める運命だ。Suzune yang luluh dengan ucapan sang kakak mencoba menyemangatinya dengan berniat membuatkan kentang goreng kesukaannya. Dan tibalah hari upacara pelepasan Kagami sebagai guru. Ketika semua murid diminta untuk pergi ke aula, Yukino nampak menghentikan teman-temannya. Dan di saat dirinya berniat mengungkapkan semuanya, scene langsung berpindah di aula. Terlihat Pak Dadang yang secara resmi mengumumkan pelepasan Kagami sebagai guru SMA mereka. Mendengar yang membuat semua murid di sana merasa tak terima karena Yukino telah mengungkapkan semuanya pada mereka. Di tengah teriakan semua murid kelasnya agar Kagami tidak dikeluarkan, hal tersebut membuat Pak Dadang tidak paham karena dirinya belum mengetahui fakta yang ada. Kagami yang tak punya pilihan lain kembali melakukan hal yang sangat gila. 授業を始めるか。黙れ！ Biar gua kasih tahu ke kalian, Kagami benar-benar definisi guru yang menjadi idaman para murid.
Karena dirinya menyorakan bahwa dengan terus mengikuti aturan yang ada, jangan berpikir itu bisa membuat mereka hidup bermasyarakat. Kagami kemudian terlihat mengeluarkan laptopnya, dan dirinya nampak sedang memprogram sesuatu. Dirinya nampak menyorakan bahwa aturan tidak hanya dibuat untuk mereka semua, melainkan juga untuk orang yang membuatnya. Lalu, kenyataan dan masa depan yang diatur oleh aturan yang mengikat adalah musuh terbesar bagi masyarakat. Mereka hanya perlu memperjuangkan masa depan yang mereka inginkan saja. Setelah Kagami selesai dengan programnya, semua HP murid dapat mendapatkan pesan serentak yang berisikan equipment berbentuk pisau bajak laut. Di tengah terkejutnya semua murid, Kagami memberitahukan equipment itu akan cocok dengan gaya bermain mereka. Mendengar yang membuat Minako teringat, itu adalah permintaannya pada Kagami sebelumnya. Kagami nampak mengobarkan semangat para murid yang menyamakan dunia game dengan dunia nyata mereka. Mereka diminta untuk mengasah senjata kehidupan mereka. Mereka diminta untuk hidup dalam aturan yang mereka yakini. Lalu, mereka juga diminta untuk membuat kenyataan yang harus menerima aturan yang mereka jalani itu. Karena jika mereka bisa melakukannya, maka masa depan akan menjadi milik mereka. Mengira semua telah selesai, namun gadis misterius yang menjadi dalang sebelumnya nampak mendatangi Kagami dan memberitahukan pelajarannya masih akan terus berlanjut. Kagami yang terkejut pun menanyakan identitas gadis itu. Hiiragi Gakuen, Lijichou, anata wo scout ni kimashita. Kagami Junichiro sensei. Hiragi Koyomi yang berniat merekrutnya membuat Kagami mengira Koyomi tertarik dengan tesis yang dia buat di masa lalu. Namun Koyomi merasa tidak tertarik dengan hal tersebut. Watakushi ga mezasu no wa tada hitotsu. Omoshiroi kuni, Nippon. Setelah mengetahui betapa menyeramkannya Akademi Hiragi dari sang adik, namun Suzune tetap senang karena sang kakak yang direkrut oleh Akademi Pusat SMA Ichou-nya. Mengira Kagami akan menerima tawaran tersebut, namun di keesokan harinya, Koyomi yang datang menjemputnya mendapati Suzune yang nampak minta maaf padanya karena sang kakak yang telah ngacir entah kemana. Koyomi yang merasa akan mudah mencari Kagami, dirinya nampak mengajak Suzune untuk ikut dengannya menaiki helikopter. Singkat cerita, Koyomi nampak mengerahkan banyak unit pasukan beserta dengan teknologi canggih lainnya. Dan itu hanya untuk menemukan Kagami. Yang tidak diketahui oleh Koyomi adalah Akiba merupakan wilayah kekuasaan dari Kagami. Setelah mengerahkan banyak sekali sumber daya yang ia miliki, mereka yang awalnya berhasil menemukannya justru kembali kehilangannya tepat setelah Kagami berbelanja bahan-bahan pemenuh hasrat perwibuannya. Di tengah Koyomi yang kesulitan dalam melacak Kagami karena Kagami yang telah mematikan HP-nya, di lain sisi, Suzune nampak mendatangi tempat yang sering dikunjungi oleh sang kakak. Salah seorang pegawai yang mengenal baik Kagami memberitahukan Kagami yang baru saja pergi dari sana. Scene berpindah ke Kagami yang sedang dikepung oleh banyak sekali bawahan dari Koyomi. Namun karena kamera pengawas tim Koyomi tak bisa mendeteksi wajahnya, hal itu membuat mereka diminta untuk mengkonfirmasi wajahnya. Namun ternyata terlihat Kagami yang berhasil lolos dari semua pengejar yang ada. Dan dirinya nampak tengah santuy di maid cafe langganannya. Setelah Kagami berhasil mengecek lewat kamera pengawas, Kagami akhirnya menyadari Koyomi lah dalang di balik pengejaran yang terjadi. Namun hal tersebut malah membuat Kagami bersemangat dan berniat untuk mengcounternya. Scene berpindah ke Koyomi dan timnya. Mereka dibuat kebingungan karena tiap tim sama-sama melaporkan Kagami yang terlihat di berbagai macam area yang berbeda. Koyomi pun menduga dirinya dan juga timnya sedang dipermainkan oleh Kagami. Di lain sisi, Suzune yang baru saja keluar dari KFC seolah mendapatkan pencerahan di sana. Setelah mengerahkan banyak sekali personil, mereka baru menyadari sistem pengenalan wajah yang ada pada kamera pengawas mereka telah diganti dengan yang palsu. Dengan kata lain, mereka semua telah diretas oleh Kagami. Kanpai desu, Kagami sensei.
Di tengah kekalahan yang ia alami, Koyomi nampak mendapatkan pesan yang membuatnya tampak terkejut melihatnya. Dan pada akhirnya, Kagami yang baru saja mendapatkan tanda tangan dari seiyuu anime kesukaannya berakhir ditangkap oleh sang adik. Setelah dikarungi, Koyomi mengaku kena mental karena dirinya yang telah mengerahkan banyak sekali sumber daya kalah dari Suzune yang berhasil menangkap Kagami dengan sangat mudahnya. Yang mana ternyata Suzune hanya mengikuti kebiasaan sang kakak di Akiba. Dan dirinya mendapati adanya event sesi tanda tangan seiyuu yang disukai oleh sang kakak. Ketika Kagami hendak protes pada sang adik yang seolah meremehkan hobinya itu, sontak membuat Suzune auto menjitaknya dengan pentungan baseballnya. Setelah kembali ditawari oleh Koyomi, tentu saja Kagami menolak hanya karena blog animenya telah turun peringkat di dunia perwibuan. 袋に詰めたまま学校に連れて行きましょう。 Singkat cerita, ternyata Koyomi berniat membuat Kagami untuk mengajar di SMA Icho sebelum memasukkannya ke Akademi Hiragi. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya tiba di SMA Icho. お待ちしてました理事長。それから鏡純一郎。 Kagami yang belum mengajar saja sudah merasakan kebencian dari cewek twintel tepot yang bernama Makina Momozono. Tidak hanya menjabat sebagai ketua OSIS, Makina juga merupakan tangan kanan dari Koyomi. Dan setelah banyak keangkuhan dari Makina, seorang siswi nampak berjalan tanpa memperhatikan jalannya. Di saat Makina hendak membantah omongan Koyomi yang sangat mengagumi Kagami, secara tiba-tiba terlihat gadis berambut putih yang terjatuh akibat hempasan pedang dari Makina. By the way, nama gadis ini adalah Shikishima Kiriko. Singkat waktu, merasa tak terima Kiriko akan dikeluarkan hanya karena dirinya kerja part-time di Maid Cafe. Hal tersebut membuat Kagami bersemangat dan bertanya nama tempat bekerja Kiriko. Yang ternyata Kiriko bekerja di Maid Cafe Heart to Heart di Akiba. Merasa terkejut, Kagami auto menantang keputusan Makina dan memutuskan untuk menjadi guru di SMA Icho. Dirinya bahkan berani mengacungkan jarinya ke arah Makina dan mengatainya yang tidak menghargai seorang maid cafe. Singkat cerita, setelah bertaruh dengan Makina, Kagami yang berniat mengajarkan arti dari martabat maid sesungguhnya tetap ditentang oleh Makina. Namun untungnya, semua argumen yang Kagami tadi disupport oleh Koyomi. Tak bisa melawan atasannya, Makina tak punya pilihan lain selain menerima taruhan dari Kagami. Setibanya mereka di cafe Heart to Heart, terlihat Kiriko yang pamit untuk berganti pakaian. Namun sesaat kemudian, Kagami! Tenjo! Tenjo? melihat kedekatan manajer kafe yang bernama Kitayama Minami dengan sang kakak, hal itu membuat Suzune mempertanyakan hal tersebut. Meski mencoba berbohong, namun Minami yang belum di briefing, Kagami pun terkena imbasnya. Oke! Heart on Heart no Tenjo da. Supaya adil, Kagami nampak mengajukan sang adik untuk menemani Makina menjadi maid di sana. Dan di depan banyak pengunjung di sana, Minami nampak mengenalkan dua maid baru di kafe mereka. Maki-chan to Suzu-chan desu. Baru saja bekerja beberapa menit, Makina nampak tidak kuat karena harus melakukan mantra sihir Moe Moe Kyun seperti yang dilakukan oleh Kiriko. Moi, kyun! Merasakan aura wibu yang sangat kuat, sontak saja membuat Makina auto kabur dari sana. Namun setelah banyak provokasi dari Kagami, Makina tak mengenal kata menyerah dan paling anti diprovokasi, nampak kembali menghadapi tantangan yang ada. Dan sejak diprovokasi oleh Kagami barusan, kinerja Makina sebagai seorang maid cafe pun kian membaik.
Menduga Makina yang sudah bangga hanya karena menuliskan nama pelanggan, Kagami nampak menunjukkan karya Suzune dan Kiriko yang berada jauh di atasnya. Pemahaman Maid Cafe Makina juga kian bertambah setelah melihat Minami yang mampu berganti mode ke berbagai macam karakter. Mulai dari sadistik, kikuk, bocil, dan masih banyak lagi. Di malam harinya, Makina yang menjawab dengan yakin semua pengetahuan yang ia miliki. Namun bagi Kagami itu hanya 50 poin saja. Merasa tak terima diceramai oleh Kagami, Makina pun mulai menggunakan kekerasan padanya. Melihat betapa keras kepalanya Makina yang selalu mengatasnamakan semuanya pada aturan SMA Inconya, hal tersebut telah diduga oleh Kagami karena pelajarannya masih akan terus berlanjut. Kagami pun berniat berpindah rencana ke plan B. Entah apa yang terjadi, namun banyak sekali orang yang berkerumun setelah melihat tweet-tweetan yang memberitahukan adanya hal menarik di depan gedung Isuzu. Demi membuat Kiriko kuat menghadapi semuanya, Kagami nampak mengajukan Kiriko yang diyakini mampu mengubah pandangan masyarakat. Setelah Kagami memintanya untuk unjuk gigi di hadapan banyak orang, Kiriko yang tidak pede pun dibantah oleh Kagami. Yang mana ternyata Kagami telah mengetahui identitas Kiriko. だってお前メイドの中のメイドと呼ばれた伝説の地下アイドルカッター少女だろ Hebatnya lagi, Kagami menyadarinya hanya dari gerakan Kiriko di gerbang sekolah sebelumnya, yang dirasa sama persis dengan video maid legendaris Katar Shoujo. Setelah mendapatkan kecaman dari Makina, Kiriko yang menolak untuk mengakhiri karirnya sebagai seorang maid cafe, nampak siap menantang ancaman pengusiran dari Makina. でも生きがいをなくしてしまったら私は死んでしまうんです。 Ternyata banyak sekali orang yang sudah berkumpul di depan gedung Isuzu. Mereka yang sudah tidak sabar dibuat terkejut setelah kemunculan Kiriko di atas sana. Dan pertunjukan pun dimulai. Di tengah pertunjukan, para penonton dibuat terpukau tidak hanya dari gerakan indah Kiriko, namun juga video background yang diatur oleh Kagami yang dirasa sangat cocok dengan gerakan Kiriko. Mereka yang tidak tahu apapun mencoba bertanya pada yang tahu. Di tengah kekaguman Suzune, anak buah Koyomi memberitahukan video live di hadapan mereka saat ini telah ditonton lebih dari 10 juta orang di seluruh dunia. Koyomi pun menuturkan jika mereka mengeluarkan orang semacam itu hanya akan merusak image sekolahan mereka. Merasa atasannya itu yang terlalu membela Kiriko, namun Koyomi tidak membenarkannya karena yang ia bela hanyalah murid yang dirasa menarik olehnya. Koyomi juga yakin Kagami akan menunjukkan identitas Jepang yang sangat menarik bagi semua orang. Setelah melihat betapa seriusnya Kagami, Makina hanya bisa tersenyum dan mengakui kekalahannya. Di keesokan harinya, karena penampilan Kiriko kemarin, hal itu membuat banyak teman-teman sekolahnya yang mengagumi dirinya. Namun secara tiba-tiba, mengira itu adalah kecelakaan. Namun Kagami dibuat terkejut setelah melihat sebuah jejak kaki di pintu mobil itu. Dan ternyata mobil itu melayang setelah ditendang oleh seorang murid dengan tampang sangar yang bernama Seijiro Nanami. Di saat seorang siswa tadi sengaja menabraknya, hal itu membuat Nanami marah dan langsung mengangkat siswa itu. Meskipun awalnya takut, namun setelah melihat waifunya yang menempel di HP siswa itu, hal tersebut membuat jiwa Guardian of Wibu Kagami aktif dalam seketika. Di saat Kagami yang sedang mencari pistolnya Sersan Sander, yang bahkan Kagami merasa tidak takut dan malah membentak Nanami untuk ikut mencari gantungan pistol tersebut. Merasa tak terima, Nanami nampak bersiap menendang Kagami seperti halnya mobil tadi. Namun secara tidak terduga,
Meski Suzune tak ingin ada yang tahu Kagami adalah kakaknya, namun dirinya lebih tak bisa membiarkan sang kakak terluka. Merasa sang kakak juga dihina oleh Nanami, Suzune tanpa rasa takut menodongkan pentungan baseballnya ke arah Nanami. Namun di saat mereka hendak adu mekanik, secara tiba-tiba bukannya membantu, Koyomi malah memperkeruh keadaan dengan berkata Kagami menantang adu mekanik Nanami. Kagami yang stres pun dibuat makin gak karuan setelah tahu hampir setengah murid dibuat masuk rumah sakit oleh Nanami. Singkat cerita, di saat Kagami yang sedang healing bersama sang adik di kafe, dirinya tadi sengaja mendengar suara yang tak asing tengah berbincang dengan Kiriko. Dan ketika menoleh, dirinya mendapati Minako yang ada di sana. Setelah tahu Nanami adalah anak buah Minako, Minako nampak menceritakan masa lalu Nanami yang sangat mengagumi sang ayah dalam dunia baseball. Namun dirinya berubah total setelah sang ayah meningsoi. Hal tersebut berdampak sampai dirinya selalu dikatai terlalu ambisius oleh rekan-rekan setimnya. Dan karena emosi tak pernah bisa terbendung, Nanami sampai dilarang untuk bermain baseball di SMP-nya. Singkat waktu, Nanami nampak mengingat tentang dirinya yang telah dibeli oleh Koyomi dengan bayaran semua hutangnya akan dilunasi. Dan juga membayarkan seluruh biaya sekolahnya. Tak lama berselang, Kagami nampak mengirimkan pesan untuk menunggunya di gerbang sekolah besok jam 10 pagi. Keesokan harinya, Kagami yang memanfaatkan Minako nampak menantang Nanami dalam sebuah game. Ancaman Kagami adalah jika Nanami menolaknya, maka dirinya akan menyebarluaskan foto memalukan Minako ke Mbak Google. Dan jika Nanami kalah, maka dirinya harus menjadi budaknya seumur hidup. Tak memiliki pilihan lain, Nanami nampak langsung mengambil kaset game tersebut. Akan tetapi, Nanami baru menyadari bahwa konsol yang ia miliki adalah versi lawas. Di tengah kebingungan yang ada, Minako datang dan memberikan konsol game terbaru untuknya. Hal itu ia lakukan supaya foto memalukan yang dimaksud oleh Kagami tidak menjadi FYP di Tiki Toko. Di tengah Nanami yang berlatih keras, Kagami yang terlihat sedang PDKT dengan seorang siswi membuat Kiriko cemburu dibuatnya. Dan anehnya, di saat malam telah larut, Kagami yang tak kunjung pulang membuat sang adik khawatir padanya. Di lain sisi, Minako yang menemani Nanami bermain game membuat Nanami termotivasi dibuatnya. Namun di saat yang bersamaan, dirinya mengenang mendiang sang ayah yang menyuruhnya melalui segala rintangan yang ada. Nanami yang masih terpukul pun nampak tak bisa membendung emosinya itu. Dirinya berhenti melampiaskannya ketika berandalan yang sedang asik mengobrol. Dan pada akhirnya, Nanami berhasil menang melawan komputer dengan skor 45-0. Di keesokan harinya, ternyata Nanami telah ditipu oleh Kagami. Yang mana maksud dari Kagami bukanlah bermain video game, melainkan pertandingan sepak bola sungguhan. Dan dengan liciknya, Kagami memilih satu tim dengan klub sepak bola SMA Icho yang pernah menjadi semifinalis kualifikasi kejuaraan musim dingin sebelumnya. Sedangkan tim Nanami adalah klub sepak bola para gadis. Singkat cerita, kapten tim laki-laki yang seolah dijanjikan sesuatu oleh Kagami membuat Nanami merasa dicurangi. Hal tersebut membuat Nanami terus bermain curang di sepanjang permainan. Dari awal babak hingga penghujung akhir, Nanami terus-menerus mendobrak Kagami hingga terus terpental dibuatnya. Namun hal itu membuat gol demi gol terus diciptakan oleh tim Kagami. Di ujung keputusasaan yang ada, Minako datang dan nampak menyemangati Nanami dan memintanya untuk mengikuti tutor yang ia pelajari dari game sebelumnya. Tak ingin mengecewakan senpainya itu, Nanami nampak mengingat semua gaya bermainnya di dalam game kemarin. Setelah menyeringai, Nanami meminta supaya para gadis untuk terus mengoper padanya. Dengan sangat yakin, Nanami berkata dirinya akan membalikan keadaan. Dan setelah babak kedua dimulai, permainan dari tim gadis kian membaik. Tak hanya itu, Nanami yang telah terupgrade membuatnya menjadi ujung tombak tim gadisnya. Di
Di penghujung akhir, Nanami akhirnya berhasil mencetak gol kelimanya. Yang berarti saat ini, kedudukan angka mereka telah seimbang. Bukannya merasa terpuruk, wajah Kagami seolah menandakan diri telah mengetahui semuanya. 現実のディフェンダーなんかが通用するわけがない。 Semua orang nampak bersorak atas epic comeback solo yang dilakukan oleh Nanami. Dan itulah akhir dari pertandingan Kagami melawan Nanami. Terlihat Nanami yang mendekati Kagami untuk menagih janji yang kalah harus menjadi budak. Melihat Kagami yang malah menyeringai, hal tersebut membuat Nanami emosi dan tak akan membiarkan Kagami berkata itu hanya lelucon semata. Namun sesaat kemudian, para gadis nampak berkumpul dan berterima kasih padanya karena mereka tak mengira bisa mengalahkan tim laki-laki. Di tengah ketidakpahaman yang terjadi, kapten tim gadis memberitahukan Kagami yang menemuinya untuk meminta bantuan supaya tim gadisnya mau setim dengan Nanami. Kiriko pun baru menyadari bahwa kapten tim gadis adalah gadis yang ditemui oleh Kagami di Maid Cafe sebelumnya. Tak hanya itu, tim laki-laki juga kagum dengan cara bermain Nanami tadi dan menyebut Nanami sebagai es baru mereka. Nanami yang tidak paham pun diberitahukan bahwa Kagami telah menjadikan Nanami sebagai es mereka karena dirinya percaya pada potensi yang dimiliki oleh Nanami. Dan lagi, Kagami rela menunggu sepanjang malam di depan rumah kapten hanya untuk mengajukan tawaran tersebut. Dan itulah alasan Kagami yang tak kunjung pulang hingga larut malam. Setelah semuanya, Nanami akhirnya melepaskan cengkramannya dari Kagami. Suzune mengira sang kakak hendak mengubah gaya hidup Nanami dengan sepak bola. Namun hal itu tidak dibenarkan oleh Kagami. だってこいつは育て系の素材として最高のキャラだからな。 Setelah mendengar dan melihat kelakuan Kagami, Nanami yang mengatai Kagami sangat bodoh dalam hati, membuatnya teringat kata-kata dari mendiang sang ayah. お前の隣に立ち、お前と同じ未来を見ようとする仲間が現れるだろう。そいつは相当のバカだろうがな。 Nanami yang akhirnya paham tujuan Kagami yang sebenarnya. Hal tersebut membuatnya menyesali semua tindakan curangnya sepanjang pertandingan tadi. Dan pada akhirnya, Nanami mengakui kekalahannya itu. Karena diri telah mengaku kalah, dirinya rela menjadi budak Kagami seumur hidupnya. Namun ketika Nanami meminta Kagami untuk memberitakan apapun, hal itu membuat Kagami menyeringai. Dan kemudian ini yang ia lakukan. 今のままでいろ。今日の授業はこれまで。 Setelah meninggalkan lapangan, Kagami bertanya pendapat Koyomi, membuat Koyomi berkata itu semua sangat menarik baginya. Dirinya telah menduga menginvite Kagami ke sekolahnya adalah pilihan yang sangat tepat.